Tahun 2008, dunia keuangan runtuh oleh krisis yang diciptakan tangan-tangan serakah di puncak sistem. Bank-bank kolaps, jutaan orang kehilangan rumah dan pekerjaan, sementara para pelaku utama justru diselamatkan dengan dana publik. Di tengah puing-puing kepercayaan itu, muncul sebuah dokumen 9 halaman yang mengusung ide radikal. Uang tanpa bank, tanpa negara, tanpa penguasa tunggal. Nama penulisnya misterius, Satoshi Nakamoto. Bitcoin lahir bukan dari laboratorium canggih, melainkan dari kemarahan dan kekecewaan. Mengandalkan blockchain, buku besar publik yang tak bisa diubah, Satoshi menciptakan sistem yang hanya tunduk pada matematika, bukan politik atau korporasi. Tidak ada cetak uang sesuka hati, tidak ada bailout bagi yang gagal. Setiap koin adalah hasil kerja, setiap transaksi tercatat selamanya. Namun, sejak awal Bitcoin bukan sekadar teknologi. Ia adalah pernyataan perang terhadap sistem moneter lama. Para pendukungnya melihatnya sebagai alat kebebasan, sementara para pengkritiknya menuduhnya sebagai utopia yang mustahil. Pertanyaannya, apakah Bitcoin benar-benar solusi untuk membebaskan kita dari rantai keuangan lama, atau hanya mimpi digital yang menunggu untuk runtuh? Di forum-forum online yang sepi perhatian media arus utama, para pionir pertama mulai menambang koin digital ini. Dengan komputer sederhana, mereka menggerakkan roda ekonomi yang belum memiliki pasar, belum memiliki harga, bahkan belum memiliki tujuan selain membuktikan bahwa sistem ini bisa berjalan. Tidak ada yang membayangkan bahwa kelak, satu Bitcoin akan bernilai setara mobil mewah atau rumah di pusat kota. Lalu, seperti api kecil yang ditiup angin, ide ini mulai menyebar. Dari ruang obrolan anonim ke komunitas kripto global, dari eksperimen hobi menjadi gerakan ideologis. Bitcoin mulai menantang mata uang resmi, memicu ketakutan pemerintah, dan menarik perhatian investor. Disinilah perjalanan panjangnya dimulai, sebuah perjalanan yang akan menguji batas teknologi dan bahkan keyakinan manusia tentang arti uang itu sendiri. Di balik kilau harga dan hiruk-pikuk spekulasi, Bitcoin berdiri di atas sebuah mesin yang dingin dan tak kenal kompromi, blockchain. Bukan sekadar database, melainkan buku besar publik yang hidup di ribuan komputer di seluruh dunia. Setiap blok adalah bab baru, setiap transaksi adalah kalimat yang diukir permanen. Tidak ada penghapus, tidak ada editor, hanya rantai kebenaran yang terus memanjang. Proses menjaga buku besar ini disebut mining atau penambangan. Tapi tidak ada emas yang digali, hanya teka-teki matematika yang memaksa komputer bekerja tanpa henti. Para penambang berlomba memecahkan masalah kriptografi, dan yang menang diberi hadiah Bitcoin baru. Sistem ini yang dikenal sebagai Proof of Work, memastikan bahwa setiap koin lahir dari energi dan usaha, bukan dari cetakan tanpa batas seperti uang fiat. Namun, mesin ini bukan tanpa biaya. Konsumsi listriknya telah memicu perdebatan global, dituduh menggerogoti sumber daya bumi demi aset digital. Di sisi lain, para pendukung berargumen bahwa keamanan dan desentralisasi memiliki harga, dan Bitcoin membayar harga itu dengan transparan. Sementara itu, node-node anonim di seluruh dunia bekerja tanpa henti, memvalidasi transaksi dan menjaga integritas jaringan. Tidak ada kantor pusat, tidak ada server tunggal. Bahkan jika satu negara memutus akses, mesin ini akan tetap berdenyut di tempat lain. Seolah Bitcoin adalah organisme hidup yang kebal terhadap serangan terpusat. Pertanyaannya, apakah mesin yang diciptakan untuk membebaskan manusia ini benar-benar akan tetap menjadi pelayan kebebasan, atau suatu hari justru menjadi tuannya? Awalnya, Bitcoin nyaris tidak bernilai. Di tahun-tahun awal, satu koin bahkan tak cukup untuk membeli segelas kopi. Hingga pada 22 Mei tahun 2010, seorang programmer bernama Laszlo Hanyecz membayar 10.000 Bitcoin untuk 2 loyang pizza, transaksi yang kelak menjadi legenda. Saat itu, nilainya hanya sekitar $41. Hari ini, jumlah itu setara miliaran. Dari sana, harga Bitcoin mulai berdenyut seperti jantung yang bergejolak. Tahun 2013, ia menembus $1.000 untuk pertama kali. Tahun 2017, ia mengguncang dunia keuangan dengan lompatan ke $20.000, memicu gelombang investor retail yang tergiur mimpi cepat kaya. Tahun 2021, ia kembali memecahkan rekor di tengah pandemi global, menembus angka $64.000. Namun, setiap puncak selalu diiringi jurang. Koreksi puluhan persen menjadi bukti bahwa Bitcoin adalah gunung berapi, memukau dari jauh, tapi berbahaya saat didekati. Kini, tahun 2025, Bitcoin berdiri di puncak baru, sekitar kurang lebih $119.000.
Kenaikan ini didorong oleh arus modal institusional, regulasi pro-kripto, dan kelangkaan pasokan pasca halving. Namun, seperti semua perjalanan harga Bitcoin, euforia ini tidak lepas dari bayangan ketidakpastian. Satu tweet, satu kebijakan, atau satu krisis global bisa mengubah arah pasar dalam hitungan jam. Di balik angka yang membuat investor terpana, ada kisah volatilitas yang tak pernah jinak. Dari garasi para pionir hingga lantai bursa global, Bitcoin telah membuktikan bahwa nilainya bukan hanya soal dolar, tapi soal keyakinan. Pertanyaannya, apakah keyakinan itu akan bertahan saat badai berikutnya datang? Dulu, Bitcoin adalah musuh alami Wall Street. Bank-bank besar menatapnya dengan curiga, menyebutnya gelembung, penipuan, bahkan ancaman terhadap stabilitas keuangan. Namun, waktu mengubah segalanya. Di balik pintu rapat yang tertutup, para raksasa keuangan mulai menghitung ulang, bukan bagaimana memusnahkan Bitcoin, tapi bagaimana memilikinya. Masuklah tahun-tahun adopsi institusional. Perusahaan manajemen aset raksasa seperti BlackRock dan Fidelity meluncurkan produk investasi berbasis Bitcoin. Bank-bank investasi yang dulu menutup pintu, kini membuka akses bagi klien kaya untuk membeli dan menyimpan Bitcoin. Bursa Efek bahkan menyetujui ETF Bitcoin Spot, memberi jalur legal bagi modal miliaran dolar mengalir masuk. Di lantai perdagangan Wall Street, aset digital ini tak lagi dilihat sebagai ancaman, melainkan peluang. Namun pelukan ini datang dengan konsekuensi. Semakin Bitcoin merangkul institusi, semakin ia bersentuhan dengan sistem yang dulu ia tolak. Koin yang dirancang untuk menghindari perantara, kini diperdagangkan melalui perantara. Nilainya kini dipengaruhi bukan hanya oleh penambang dan pengguna, tapi juga oleh dana lindung nilai, spekulan, dan bank sentral. Bagi sebagian orang, ini adalah tanda kedewasaan. Bitcoin diterima arus utama, menjadi bagian dari portofolio global. Bagi yang lain, ini adalah kompromi, sebuah revolusi yang pelan-pelan diserap oleh sistem yang coba digulingkannya. Pertanyaannya, ketika uang lama dan uang baru saling berpelukan, siapa yang sebenarnya memegang kendali? Sejak hari pertama Bitcoin lahir, ia berdiri di wilayah abu-abu hukum. Tidak ada paspor, tidak ada alamat, tidak ada izin. Bagi pemerintah, ini adalah tantangan. Bagaimana mengatur sesuatu yang tidak tunduk pada batas negara? Di beberapa tempat, jawaban mereka adalah larangan total. Di yang lain, sambutan hangat. Dunia pun terbelah, antara yang melihat Bitcoin sebagai ancaman dan yang melihatnya sebagai peluang. El Salvador menjadi pionir pada 2021, menjadikannya alat pembayaran sah. Negara kecil itu menantang tatanan global, memicu kritik dari IMF dan Bank Dunia, namun juga membuka jalan bagi negara lain mempertimbangkan langkah serupa. Sementara itu, Uni Eropa memilih jalur regulasi ketat dengan Markets in Crypto Assets Regulation, menetapkan standar transparansi dan perlindungan konsumen yang paling komprehensif di dunia. Di Amerika Serikat, pertarungan terjadi di dalam negeri. Beberapa negara bagian mulai membangun cadangan Bitcoin resmi, sementara lembaga federal masih berdebat antara inovasi dan pengawasan ketat. Persetujuan ETF Bitcoin Spot menandai kemenangan besar bagi industri, tapi juga membuka pintu bagi pengawasan lebih dalam. China mengambil sikap keras. Sejak tahun 2021, pemerintah melarang penambangan dan perdagangan kripto, memaksa ribuan penambang migrasi ke Kazakhstan, Amerika Serikat, dan Kanada. Namun, ironi terjadi. Meskipun larangan berlaku, perdagangan over-the-counter dan pasar gelap tetap hidup, membuktikan bahwa Bitcoin sulit dibungkam sepenuhnya. Perang regulasi ini belum berakhir. Setiap kebijakan baru bisa mengubah arus harga, setiap larangan bisa memindahkan pusat kekuatan, dan setiap legalisasi bisa mengundang gelombang investor baru. Pertanyaannya, siapa yang akan menang? Negara yang mencoba menjinakkan Bitcoin, atau Bitcoin yang memaksa dunia untuk beradaptasi? Selama ribuan tahun, emas memegang gelar penjaga nilai terakhir. Ia tak berkarat, tak dapat dicetak seenaknya, dan telah menjadi simbol kekayaan sejak zaman Mesir kuno. Namun, abad ke-21 melahirkan pesaing baru, Bitcoin, mata uang digital yang tak berwujud, tanpa wujud fisik, namun mengklaim dirinya sebagai emas era digital. Pertarungan pun dimulai, antara kilau logam tua dan sinyal binary di blockchain. Para pendukung Bitcoin berargumen bahwa ia memiliki kelangkaan yang lebih pasti dibanding emas, maksimal 21 juta unit, tak satu pun bisa ditambah. Nilainya bisa dipindahkan lintas benua dalam hitungan menit, tanpa perantara,
tanpa batasan bank sentral. Bagi generasi yang tumbuh dalam dunia internet, emas terlihat kuno, sedangkan Bitcoin adalah simbol kebebasan finansial di era digital. Namun, emas memiliki senjata yang tak terbantahkan, sejarah. Ia telah bertahan melewati perang dunia, krisis moneter, dan runtuhnya kerajaan. Emas tak memerlukan listrik, tak terancam oleh peretas, dan tak tergantung pada jaringan internet. Dalam dunia yang rapuh, emas memberikan rasa aman yang hanya bisa ditawarkan oleh sesuatu yang nyata, dapat dipegang, dan diterima di seluruh dunia tanpa perlu penjelasan. Harga kedua aset ini pun sering menari dalam pola yang sama, melonjak saat ketidakpastian memuncak, mereda saat kepercayaan kembali. Namun, volatilitas Bitcoin yang ekstrem membuat sebagian orang ragu menobatkannya sebagai safe haven sejati. Apakah sebuah penyimpan nilai bisa diandalkan jika nilainya bisa anjlok 20% dalam semalam? Pertarungan ini belum berakhir. Mungkin masa depan akan mempertemukan keduanya bukan sebagai musuh, tetapi sebagai sekutu. Emas menjaga nilai di dunia fisik, Bitcoin melindungi kekayaan di dunia digital. Tapi hingga hari itu tiba, pertanyaannya tetap menggantung. Siapa yang akan duduk di singgasana terakhir ketika badai ekonomi berikutnya menghantam? Bitcoin kini berada di persimpangan jalan. Di satu sisi, adopsi institusional terus meningkat. Bank besar mulai menawarkan layanan kripto, perusahaan publik memasukkan Bitcoin ke dalam neraca, dan beberapa negara mempertimbangkannya sebagai aset cadangan strategis. Di sisi lain, tekanan regulasi makin ketat, volatilitas harga belum mereda, dan narasi emas digital mulai diuji oleh dinamika geopolitik global. Pertanyaannya, apakah Bitcoin sedang menuju status mata uang global atau hanya akan menjadi komoditas spekulatif di pinggiran sistem keuangan? Dalam skala global, Bitcoin bergerak di antara dua kekuatan yang saling bertolak belakang. Dunia berkembang melihatnya sebagai peluang untuk lepas dari dominasi dolar, sementara negara maju memandangnya sebagai ancaman terhadap stabilitas moneter. Teknologi blockchain yang mendasarinya menjanjikan transparansi dan desentralisasi, namun penerapannya masih bergantung pada infrastruktur dan kebijakan negara yang seringkali bertentangan dengan idealisme awal penciptanya. Apakah visi Satoshi Nakamoto akan bertahan di bawah tekanan realitas politik? Sejarah mata uang menunjukkan bahwa nilai bukan hanya soal kelangkaan, tetapi juga kepercayaan. Bitcoin memang terbatas jumlahnya, namun masa depannya bergantung pada apakah dunia bersedia mempercayainya sebagai media pertukaran dan penyimpan nilai. Di tengah badai regulasi, persaingan teknologi, dan perubahan selera investor, Bitcoin bisa menjadi jangkar baru ekonomi global, atau karam sebagai kapal impian yang tak pernah mencapai pelabuhan tujuannya. Maka kemana sebenarnya Bitcoin akan berlabuh? Ke pelabuhan masa depan finansial atau tenggelam di lautan spekulasi? Bitcoin adalah cermin dari zaman ini. Zaman ketidakpastian, pencarian kebebasan finansial, dan ketegangan antara inovasi dan kontrol. Dari awalnya sebagai eksperimen digital pasca krisis 2008 hingga menjadi aset triliunan dolar yang diperdebatkan di parlemen dunia, Bitcoin telah membuktikan bahwa ide radikal bisa mengubah peta ekonomi global. Namun, perjalanan ini juga menunjukkan bahwa teknologi tak bisa sepenuhnya lepas dari kekuatan politik, regulasi, dan kepentingan ekonomi yang mengitarinya. Kini, masa depan Bitcoin berada di tangan kolektif. Para pengguna, institusi, dan pemerintah yang memutuskan peran apa yang akan ia mainkan dalam sistem keuangan global. Apakah ia akan menjadi pilar baru yang memperluas akses dan kebebasan ekonomi, atau hanya catatan kaki dalam sejarah uang modern, bergantung pada pilihan yang diambil dunia hari ini. Pada akhirnya, bukan hanya kemana Bitcoin akan berlabuh, tetapi juga apakah kita siap menjadi penumpang di kapal yang sedang dilayarkan.